Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak Brave Kids. Iya, anak-anak Brave Sudah lama Kids. sekali mereka tidak melihat Lausa Andrian ya. Entah kemana atau entah lagi pergi kemana. Mungkin anak-anak semua sudah pada kangen. Pastilah. Pastinya kangen ya. Pasti dong Lausa. Apa kabar hari ini? Lausa Malvin sih baik, Lausa luar Andrian biasa. juga puji Tuhan baik. Berharap puji anak-anak semua dalam keadaan yang sehat. Sekalipun Amin. mungkin beberapa hari ini hujan Aduh, terus hujan. ya. Lausa Malvin kena banjir Iya, nih. hujan terus, dingin ya. Iya, betul. Semoga nggak ada yang flu, nggak ada yang Iya, batuk. Makanya amin. harus jaga kesehatan, jaga Iya, makan. betul, Dan Lausa. stop minum minuman yang dingin ya. Es dikurangin Aduh, dulu, jangan kayak dulu, gitu jangan ya. dulu, nanti sakit. Ya, kita bersyukur hari ini. Iya, Lausa. Sekalipun mungkin cuaca ya, kadang-kala itu hujan, panas ya. Bahkan hujan-hujan terus, tapi Hujan. kita bersyukur. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah seperti cuaca Amin. ya. Bener banget, Selalu Lausa. baik dan selalu memberikan kita kehidupan, apalagi hari ini ya. Iya, Bisa bangun dan kita mau siap memuji Tuhan. siap. Sama-sama kita mau bilang, hari ini kurasa bahagia. Ya, Oke, jadi kalau bahagia harus bangkit berdiri dong. iya sambil tepuk tangan ya. Betul, yuk bangkit berdiri sambil tepuk tangan. Kita mau bersyukur, hari ini kurasa bahagia. Oke Lausa. Hari ini Kurasa bahagia. Kita bersyukur ya buat Tuhan yang boleh memimpin kita. Saudara seiman. Karena Tuhan Yesus yang satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dengan siapapun di rumah ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Berjalan dalam. Berjalan dalam terang. Tunjuk-tunjuk ya di rumah kalau ada koko, cici atau dedek ya. Saling tunjuk kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, Kau sahabatku. kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan Sekali lagi ya, kita kita. angkat pujian ini dengan lebih semangat lagi. Masih dalam sikap berdiri. Hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara Siap-siap kita mau bergandengan tangan ya dengan saudara-saudara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Kita dengan penuh semangat dan sukacita, kita bersyukur buat sahabat dan saudara kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, Tiada yang dapat. yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat Memisahkan. memisahkan kita. Wah, kita bersyukur ya. Kita punya Tuhan yang boleh menyatukan kita Betul banget Lausa. menjadi sahabat dan saudara kita Iya. yang boleh terus bertumbuh dalam iman. Amin. Yuk kita lipat tangan, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena hari ini Tuhan kami boleh merasakan hari yang bahagia. Karena kami boleh bangun, bahkan kami dikasih kesempatan untuk boleh beribadah. Bersyukur karena Tuhan baik, bersyukur karena penyertaan Tuhan.
Bersyukur buat Tuhan yang jaga kami tidur semalam. Bersyukur buat Tuhan yang pimpin kami di sekolah. Bersyukur buat keluarga. Dan bersyukur buat banyak hal yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan kami juga bukan hanya bahagia, tapi kami boleh share cinta kasih Tuhan bersama-sama saudara kami, sahabat kami. Kami juga bersyukur Tuhan. Tuhan boleh pimpin ibadah hari ini, ibadah sekolah minggu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Anak-anak masih dengan sikap berdiri. Iya. Dan by the way ya, kita perlu tahu ini sudah masuk di minggu-minggu Prapaskah. Prapaskah, Apa itu? minggu-minggu Minggu-minggu menjelang? masa-masa Jumat apa? Agung Betul, ya. masa-masa sengsara di mana Tuhan Yesus itu akan disalibkan. Kita mengingat lagi ya Lausu Tentang ya. kasih dan pengorbanan Tuhan. Betul. Dan itu akan membuat kita makin bahagia ya, karena kita Amin. tahu Tuhan itu tidak pernah berubah kasihnya Iya. kepada kita. Betul. Nah, hari ini kita mau nyanyi pujian yang boleh buat kita ingat bahwa Iya. ada tanda paku Di di kaki kaki dan dan tangan, tangan. itu karena dia cinta kepada kita, dia mau berkorban untuk kita. Iya betul Oke? sekali Lause. Maka betul. kita sekarang juga harus berkorban. Iya benar. Apa? Lewat semangat, Semangat, puji-pujian, jangan puji-pujian, lelah ya. ya. Yuk kita Betul. bangkit tetap dengan keadaan berdiri ya, yang Iya. mungkin tadi masih Masih ngantuk-ngantuk ya. masih males, Bangkit malesan. berdiri, bangkit. Kita angkat pujian ini, tanda paku di kaki dan tangan. Oke. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta, Tanda cinta. Tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda apa? Tanda cintanya Tuhan. Itu semua. Itu semua Tuhan sudah terima. Guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, Tapi mau percaya. tapi percaya juga. Sekali lagi ya, tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta. Tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya. Itu semua Tuhan sudah terima. Itu semua Tuhan sudah terima. Guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tapi percaya juga. Tapi percaya juga. Wow. Senang ya? Senang ya, kita bersyukur Iya. buat Tuhan kita yang luar biasa. Betul. Maka daripada itu kita harus punya sukacita dalam hati. Karena Tuhan sudah selamatkan Betul, kita kan Lause ya. selalu ada sukacita, selalu ada Iya. bahagia sekalipun banyak berubah-berubah ya di Iya, dunia ini. benar. Apapun yang kita alami, keluarga Iya. mungkin di rumah papa mama. Lagi ada Tapi masalah. enggak betul, tapi kita nggak boleh berhenti bersukacita Betul. karena ada Tuhan. Dan Amin. masih dengan sikap berdiri ya. Iya dong. Harus seperti Semangat. Lausanna dan Laus Malvian dalam keadaan yang berdiri. Oke? Iya. Adalah sukacita di hatiku. Oke. Di hatiku, di hatiku. Sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita. Di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bahagia. Aku bahagia bersukacita
sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Kita mau bahagia. Aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia. Aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Kita mau Yesus katakan di sekali lagi, aku hatiku. bahagia. Aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia. Aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus. Ada kasih Yesus di hatiku. Wah, Sukacita terus. kayaknya tema-tema kita hari ini puji-pujiannya tentang kasih Yesus ya. Betul. Yang luar biasa karena Betul. memang kasih Yesus itu yang tidak pernah habisnya di Bener hidup banget, kita. Lausa. Ya, sekarang boleh duduk dulu, istirahat ya. Tapi jangan tidur atau makan atau keluar-luar ya. Iya. Tapi kita duduk dulu bentar, kita mempersiapkan persembahan, kita mau berikan supaya untuk Persembahan. mendukung pelayanan Tuhan di gereja melalui Bener sekolah banget, minggu kan. bener banget, Oke, Lausa. kita mau siapkan persembahan, nanti scan ya di barcode sini yang nih. ada. Kita mengangkat pujian, aku bawa, aku berikan persembahanku. Oke. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. sekali lagi ya. Aku bawa, aku berikan persembahanku Pada Yesus, pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. pada Yesus, pada Tuhan. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, kita mau berdoa, minta Allah sama Alfian ya, pimpin Oke. kita dalam doa. Kita berdoa ya anak-anak, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan saat ini kami bersyukur karena kami bisa memberikan persembahan kami. Tuhan berkati, pakai menjadi berkat untuk melayani Tuhan di sekolah minggu. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita mau dengar firman Iya, Tuhan. udah siap nih Lausa. Betul, kita mau angkat satu pujian ya. Iya, Yes, Jesus love me ya. iya. Yuk. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes. Yes, Jesus loves me. Sekali lagi. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me Sekali lagi ya, so. dengan semangat mau dengar firman Tuhan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus loves me. The Bible. Kita mau katakan sekali lagi. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus loves me. Yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells The me Bible. so. The Bible tells me so. Wow. Wow, wow, wow. Lausa Yohanes kayaknya udah siap nih. Sekarang kita siap mau dengar firman Tuhan Iya, ya. dari Lause Jangan Yohanes. kemana-mana ya, kita mau Betul. dengar bagaimana Alkitab mau bicara sama kita. Oke. Dengan Lause Yohanes. Yohanes. Oke. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Bye. Halo adik-adik Brave Kids, wah
Puji Tuhan ya, Lause melihat adik-adik pada hari ini sangat sukacita memuji Tuhan. Dan bahkan sangat bersemangat tadi ya memuji Tuhan dengan ceria. Nah adik-adik, ada sukacita dalam hati adik-adik pada hari ini? Wah ada ya. Dan itu artinya adik-adik semua sudah siap dong untuk dengar firman Tuhan. Ya oke, kalau adik-adik sudah siap dengar firman Tuhan, yuk kita dengar firman Tuhan bersama dengan Lause Yohanes pada hari ini. Kita buka Alkitab kita dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Kita akan bacakan bersama-sama ya. Lause pakai kacamata dulu supaya ayatnya terbaca. Mari kita baca bersama-sama. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung itu yang ada di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal ini terjadi supaya tergenaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang-orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang memotong-motong ranting dan dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang-orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah sampai sini ya firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik sebelum kita melanjutkan firman Tuhan pada hari ini, Lause mau tanya nih. Adik-adik ada gak yang punya tokoh idola? Tokoh idola itu apa ya Lause ya? Tokoh idola itu adalah orang yang kalau kita ketemu, kalau kita dengar suaranya, wah kita senang banget dalam hati kita. Tokoh yang kita kagumi, kita bangga-banggakan. Dan orang-orang itu biasanya seorang YouTuber, artis, atau tokoh-tokoh penting di dunia ini. Yang kita anggap penting dan biasanya punya banyak fans, punya banyak orang yang menyukai dia. Dan mungkin salah satu orang yang Lause idolakan adalah presiden kita. Dan mungkin adik-adik bisa berbeda-beda ya. Tapi coba deh pikirin adik-adik, gimana rasanya kalau tiba-tiba orang yang kita idolakan itu datang ke tempat kita. Tiba-tiba kita dengar, dia datang loh lewat ke depan rumah kita, lewat ke depan rumahmu. Wah, kira-kira kita mau ngapain ya? Kita mau ngumpet di kamar, diem begitu. Atau kita justru dengan sukacita kita datang menghampiri dia, kita ingin foto-foto bahkan sama dia. Lah saya nggak tahu ya kira-kira respon teman-teman adik-adik semua seperti apa. Tapi adik-adik ada perasaan sukacita nggak sih dalam hati kita? Perasaan seneng gitu. Bisa ketemu dengan tokoh idola kita dari dekat. Mungkin suasana dekat rumah kita juga jadi heboh sekali ya karena hal itu. Nah adik-adik pada waktu itu
orang-orang di Israel juga sangat heboh. Terutama di wilayah Yerusalem. Kenapa ya? Karena pada hari itu adik-adik, di tengah siang hari yang panas, di tengah orang-orang sedang bekerja, sedang ada yang pesta, ada yang sedang mendengarkan orang-orang sedang berbicara, begitu ya, ngobrol di sana dengan teman-teman mereka. Tiba-tiba ada seorang yang berlari mendekati mereka lalu berkata, "Dia datang. Nabi yang besar itu datang pada hari ini ke Yerusalem." Siapa ya? Dia itu loh, dia nabi yang bisa menyembuhkan banyak orang, yang bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan orang tuli kembali mendengar. Dia Yesus, dia akan datang ke kota ini pada hari ini. Wah, adik-adik, ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka berpikir, wah gimana ya cara kita menyambut nabi yang besar itu ya. Akhirnya mereka berkerumun, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka sebentar untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dan hari itu adik-adik, Tuhan Yesus sedang berjalan dengan rombongannya menuju kota Yerusalem. Dan ketika mereka tiba di sebuah tempat bernama Betfage. Betfage itu sebuah kampung ya adik-adik ya, yang dekat dengan kota Yerusalem. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masuklah ke kampung itu dan lihatlah, ada 2 ekor keledai, seekor keledai betina dan anaknya, bawalah keduanya kepadaku." Wah adik-adik, ngapain ya Tuhan Yesus minta murid-muridnya bawa keledai? Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus mau untuk masuk ke kota Yerusalem sambil naik seekor keledai. Dan akhirnya singkat cerita, para muridnya mengambilkan keledai itu untuk Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pun naik di atasnya. Dan ketika Tuhan Yesus sudah dekat dengan pintu gerbang Yerusalem, orang-orang banyak itu sudah melihat. Oh, itu Tuhan Yesus. Itu dia. Nabi Yesus yang luar biasa itu. Dia itu dia. Sudah siap untuk masuk ke kota ini. Wah, adik-adik, mereka sangat bersuka cita. Mereka bersorak-sorak melihat Tuhan Yesus. Melihat Nabi Yesus yang mereka sebut Nabi itu ya. Dan akhirnya mereka bersorak-sorak memuji-muji. Wah, Nabi Yesus sangat luar biasa. Dia bisa menyembuhkan banyak orang. Dia bisa menyelamatkan kita. Akhirnya mereka pun dengan melambai-lambaikan daun palem adik-adik, mereka melambai-lambaikan sambil berkata, "Hosana, Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi dia yang datang. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Adik-adik, melambai-lambaikan daun palem pada waktu itu berarti mereka sedang menyambut seorang yang sangat luar biasa. Seorang raja yang mereka sedang sembah. Dan adik-adik, pada hari itu mereka juga mengingat ada sebuah janji yang pernah mereka dengar dari orang tua mereka, dari orang tua mereka tentang seorang yang akan datang nanti. Yaitu janji yang disampaikan oleh Nabi Zakaria kepada bangsa Israel. Dan pada hari itu adik-adik, janji tersebut tergenapi. Janji apa sih? Jadi adik-adik, Nabi Zakaria ratusan tahun yang lalu pernah berkata kepada bangsa Israel bahwa akan ada seorang raja yang luar biasa. Seorang raja yang akan menyelamatkan mereka. Yaitu raja yang akan masuk ke kota Yerusalem dengan naik seekor keledai yang muda. Nah adik-adik, dan pada hari itu Tuhan Yesus persis sekali seperti janji daripada Nabi Zakaria ratusan tahun yang lalu. Dia datang dengan seekor
keledai. Wah, mereka sangat bersukacita. Mereka berpikir, inilah orang, inilah raja yang akan membebaskan kita dari tangan orang-orang Romawi. Inilah raja yang akan menyelamatkan kita. Wah, adik-adik, mereka sangat bergembira pada hari itu. Mereka menebarkan pakaian mereka di jalanan. Jadi pada waktu itu orang Yahudi punya 2 lapis pakaian ya adik-adik ya. Dan pakaian luar mereka, jubah mereka itu mereka hamparkan di jalan. Wah, itu tandanya adik-adik, mereka membiarkan Tuhan Yesus lewat di atasnya. Mereka menghormati Tuhan Yesus sampai sedemikian rupa. Kenapa? Karena mereka menganggap Tuhan Yesus itu akan menjadi seorang raja yang membebaskan mereka dari tangan orang-orang Romawi yang menjajah mereka pada waktu itu. Adik-adik, bangsa Israel, orang-orang Yerusalem pada waktu itu sangat demikian rupa menyambut Tuhan Yesus. Mereka memuji-muji Yesus pada hari itu. Gimana dengan kita? Kita kalau di posisi mereka akan melakukan apa ya? Kita memuji Tuhan juga atau enggak ya? Wah, kalau misalnya nih Tuhan Yesus tiba-tiba datang pada hari ini. Atau datang sebentar lagi ke dunia ini. Kira-kira adik-adik bakal seneng gak ya ketemu sama Tuhan Yesus? Bakal excited gak ya dalam hati kita? Mungkin kita bertanya ya, Lose, kenapa sih kita harus senang melihat Tuhan Yesus? Kenapa sih kita harus excited ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini? Adik-adik, kita bisa bersuka cita ketika melihat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini karena Tuhan Yesus itu sudah sangat baik sekali sama kita. Adik-adik coba bayangkan deh kalau Tuhan Yesus nggak pernah datang ke dalam dunia ini. Bayangkan deh kalau Tuhan Yesus nggak pernah disalibkan, mati, dan bangkit kembali buat kita. Wah, mungkin kita masih diikat oleh dosa ya. Dan apa artinya itu adik-adik? Artinya kita pasti kena hukuman. Kita pasti nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena kita masih berdosa adik-adik. Tapi karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Buat menebus kita semua. Sehingga kita semua, Lause dan adik-adik semua di sini bisa selamat. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah sedemikian baik sama kita, masa sih kita nggak seneng ketemu sama Dia? Masa sih kita nggak bahagia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, bisa ketemu dengan Tuhan Yesus? Nah, kabar baiknya adik-adik, kita itu diberikan kesempatan buat ketemu sama Tuhan Yesus setiap hari Minggu. Kita bertemu loh dengan Tuhan Yesus setiap kali kita beribadah sama Tuhan. Setiap kali kita beribadah, kita memuji Tuhan. Kita sedang memuji siapa sih? Ya, kita sedang memuji Tuhan kita. Tapi pertanyaannya, sikap seperti apa yang kita tunjukkan ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Sikap seperti apa yang kita tunjukkan setiap kali kita beribadah sama Tuhan? Wah, adik-adik di rumah kan ibadah sendiri-sendiri ya. Mungkin ketika adik-adik sedang ibadah, terus adik-adik lapar. Aduh, lapar sekali. Akhirnya adik-adik bilang, kayaknya nggak apa-apa ya sambil ibadah, sambil makan kue, sambil makan nasi, sambil makan snack. Adik-adik boleh nggak sih
ibadah sambil makan, sambil minum. Wah, kira-kira Tuhan Yesus senang gak ya lihat kita sambil ibadah, sambil melakukan hal-hal yang lain? Atau mungkin adik-adik kita merasa bosen sekali dengan ibadah pada hari ini. Terus adik-adik mikir, lihat kiri, lihat kanan. Adik-adik lihat, kayaknya gak ada siapa-siapa ya. Bisa dong aku sambil main HP, sambil main game. Wah, akhirnya adik-adik sambil main game, sambil bermain. Wah, seru ya. Bisa sambil dengar firman Tuhan, bisa sambil main. Tapi adik-adik, kira-kira Tuhan seneng gak melihat adik-adik sambil beribadah tapi sambil main game? Seneng gak ya? Wah, sayang sekali adik-adik. Tuhan gak suka melihat kita menduakan Dia. Tuhan mau supaya setiap kali kita beribadah sama Tuhan, kita serius, kita diam, kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kenapa? Karena setiap kali kita beribadah, kita tuh ketemu sama Tuhan. Masa kita ketemu Tuhan tapi kita sambil main game? Masa kita ketemu Tuhan tapi kita sambil makan sendiri? Ya, tentu tidak seperti itu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah beribadah sama Tuhan, kita tuh punya loh kesempatan buat menyambut Tuhan, buat memuliakan Tuhan lebih besar daripada orang-orang Israel pada waktu itu. Kenapa? Karena orang-orang Israel pada waktu itu taunya Tuhan Yesus itu cuma seorang nabi yang besar, seorang raja yang membebaskan mereka. Sementara kalau kita pada hari ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang juru selamat. Dia akan menyelamatkan kita. Bahkan sudah menyelamatkan kita. Dia juru selamat dunia ini. Dan kita bisa selamat, bisa masuk ke dalam kerajaan surga karena Tuhan Yesus. Tapi gimana ya cara kita buat memuliakan Tuhan, buat menyambut Tuhan Yesus pada hari ini? Aku kan masih kecil, Lause. Aku kan belum bisa ya menyambut Tuhan Yesus seperti itu. Nah adik-adik, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan loh untuk menyambut Tuhan Yesus. Yang pertama, adik-adik bisa menyambut Tuhan Yesus, bisa memuliakan Tuhan Yesus dengan semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik di rumah mungkin sendirian, tapi adik-adik harus janji sama Tuhan ya, buat bisa beribadah sungguh-sungguh. Adik-adik mau kan memuliakan Tuhan? Adik-adik mau kan jadi anak Tuhan yang baik? Yuk kita ikuti ibadah sungguh-sungguh. Nggak lama kok, cuma 1,5 jam paling lama. Atau mungkin 1 jam aja nggak nyampe kali ya. Tapi kita mempersiapkan hati kita bangun pagi, kita mandi, kita sikat gigi, kita makan dulu. Supaya apa? Supaya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ya. Dan kita bisa mengikuti firman Tuhan ini dengan baik. Supaya apa? Supaya nanti setelah dengar firman Tuhan, kita bisa melakukan firman Tuhan ini juga dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adik-adik, kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan ini ditulis supaya kita, anak-anak Tuhan, bisa hidup sesuai sama firman Tuhan, sama maunya Tuhan. Ini harusnya jadi buku kesayangan kita adik-adik. Ketika kita bingung harus bagaimana, kita baca firman Tuhan. Supaya firman Tuhan memberitahu kita perlu melakukan apa. Dan adik-adik, percuma kalau adik-adik semua rajin datang sekolah minggu, rajin beribadah, tapi di kehidupan sehari-hari adik-adik gangguin teman, gangguin orang tua, menyakiti mereka, marah-marah sama kakek dan nenek. Aduh kakek kok gak ngerti sama aku sih, aku sebel deh, misalnya begitu. Atau adik-adik berantem sama koko dan cece, sama adik laki-laki dan adik perempuan begitu ya. Atau adik-adik di sini juga
tidak hormat sama guru, berantem di sekolah, dan lain sebagainya. Buat apa kita datang sama Tuhan tapi kita nggak mengasihi sesama kita? Adik-adik, kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kalau kita nggak mengasihi sesama kita, kita menyakiti mereka, kita benci sama orang lain, wah kayaknya kita nggak mengasihi Tuhan juga deh. Oke ya, kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita hidup sesuai sama firman Tuhan. Dan yang ketiga adik-adik, yang terakhir adalah kita bisa loh memuliakan Tuhan dengan cara membagikan cerita firman Tuhan sama teman-teman kita, sama orang tua kita, sama kakek nenek kita, dan lain sebagainya. Wah, gimana ya caranya ya? Lause malu kayaknya susah deh cerita firman Tuhan ke teman-teman. Adik-adik, kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bisa kok cerita firman Tuhan. Adik-adik bilanglah sama papa mama, adik-adik ya, Pa, Ma, aku punya loh cerita rahasia, cerita yang membawa sukacita. Papa mama mau dengar nggak? Aku tahu kalau Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini dan Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita dan bangkit kembali. Dan pada hari ini Tuhan Yesus tinggal dalam hatiku sehingga aku punya sukacita. Nah adik-adik, ceritakanlah itu sama teman-teman, sama papa mama, sama kakek nenek. Supaya apa? Supaya mereka juga punya sukacita yang sama. Adik-adik mau nggak punya orang tua, keluarga yang sama-sama datang ke gereja setiap hari Minggu. Sama-sama beribadah sama Tuhan, membaca firman Tuhan sama-sama. Wah pasti menyenangkan ya. Apalagi adik-adik kalau adik-adik bisa membawa satu orang teman saja ke sekolah minggu kita bersama-sama dalam 1 tahun misalnya ya. Wah pasti akan semakin banyak tuh anak-anak Tuhan yang beribadah di GKY Citra Garden, di sekolah minggu kita ini, sekolah minggu Brave Kids ini ya. Adik-adik bisa kan menceritakannya secara singkat kepada teman-teman adik-adik? Nah adik-adik susah nggak sih melakukan itu semua? Kalau Lasso bilang sih ya nggak gampang ya buat kita semua ya melakukan itu semua. Tapi adik-adik jangan takut dan jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan memberikan seorang penolong dalam hati kita, yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa membagikan cerita kepada teman-teman kita, untuk tidak malu, untuk berbagi tentang Tuhan Yesus. Supaya kita dengan rela hati, dengan semangat yang tinggi, beribadah sama Tuhan di pagi hari. Supaya kita bisa hidup sesuai sama firman Tuhan. Itu semua bukan karena kita jago, bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan Yesus. Karena Allah Roh Kudus yang ada dalam hati kita yang menolong kita untuk melakukan itu semua. Nah adik-adik sekarang yuk kita minta supaya Tuhan Yesus, supaya Allah Roh Kudus yang di dalam hati kita bisa mengubahkan hati kita ya. Bisa menolong kita supaya kita bisa memuliakan Tuhan, bisa menyambut Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, yuk kita masuk dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah datang ke dalam dunia ini dan menebus kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya lebih lagi ya Tuhan, kami bisa semangat beribadah kepadamu. Kami bisa lebih lagi hidup sesuai sama firman-Mu. Supaya kami bisa membagikan firman-Mu ini kepada teman-teman kami. Supaya kami bisa menceritakan tentang Engkau, mengenalkan Tuhan kepada papa mama kami.
Ya Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu, kami ini lemah ya Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin membuat kami sulit untuk bisa beribadah kepadamu dengan baik. Tapi kiranya Tuhan, Engkau mengubahkan hati kami. Engkau tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa memuliakan Engkau, menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami dengan sungguh-sungguh. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sebelum kita bubar, Lause mau kasih tahu sebuah ayat ya. Ayat yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 21. Matius 21 ayat 9b yang berbunyi demikian ya. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Oke, adik-adik silakan hafalkan ayat ini ya. Supaya kalau adik-adik ingat, oh iya ya, kita perlu memuliakan Tuhan. Kita perlu hidup menyenangkan hati Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Oke, firman Tuhan pada hari ini telah selesai adik-adik. Tapi adik-adik, Lause tuh pengen banget bisa ketemu adik-adik secara langsung. Ayo adik-adik, kalau adik-adik bisa ya, kita bersama-sama beribadah ke gereja. Supaya kita bisa ketemu secara langsung. Supaya adik-adik juga bisa semangat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat ini ya. Lause yakin deh, adik-adik gak akan nyesel buat datang kembali ke tempat ini. Ajak papa mama adik-adik juga kalau mereka belum beribadah ke tempat ini. Supaya kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan. Oke? Oke kalau gitu. Dadah.